perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Seluruh bangsa di kediamanku kan melihat perbuatanmu, sebab yang kau lakukan dengan hidupku sungguh ajaib. Perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janjimu, pasti terjadi dalam hidupku. Aku yang tak pernah berubah. Kau genapi janjimu, pasti terjadi di dalam gerejaku. Perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Seluruh bangsa kediamanku kan melihat perbuatanmu, sebab yang kau lakukan dengan hidupku
pasti terjadi. Oh, ku percaya dan ku terima janji-janji-Mu Tuhan. Oh, aku terima perjanjian-Mu yang tak pernah berubah. Oh, Kau genapi janji-janji-Mu, pasti terjadi di dalam hidupku. Aku terima perjanjian-Mu yang tak pernah berubah. Oh, Kau genapi janji-janji-Mu, pasti terjadi di dalam gerejaku, pasti terjadi, pasti terjadi. Oh, pasti terjadi di dalam gerejaku. Tuhanku yang besar, Kau Tuhanku yang mulia. Kau nyatakan firman-Mu yang ajaib bagiku, saat Kau berkenan mendengar doaku. Kau Bapakku yang setia, Kau Allahku yang mulia. Saat Kau berkenan kasih-Mu limpahiku, pujian penyembahanku hanya bagi-Mu. Inilah saatnya perkenanan-Mu nyata atas kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu, lawas setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu
tebus kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, murahan-Mu, datang bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu. Lawat saja kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata. Limpah bagiku. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kemenangan-Mu limpah bagiku. Exceeding Grace, anugerah melimpah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Anugerah Tuhan tidak pernah menjauh dari kita, tetapi terkadang kitalah yang menjauh dari anugerah Tuhan. Milikilah hati yang lebih suka mengandalkan Tuhan ketimbang mengandalkan manusia. Berusahalah menjaga hati karena iblis akan terus berusaha menyerang dan mencuri pagar anugerah kita. Jadilah saluran anugerah, saluran kasih karunia, dan saluran berkat bagi orang lain juga. Anugerah selamanya. Semuanya bangkit berdiri, saudara bersuka cita, amin. Yang bersuka cita lambaikan tanganmu. Kasih kemuliaan yang paling dahsyat dan sorakan haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang percaya Yesus kita dahsyat, sorakan haleluya. Bisa lebih dahsyat lagi, sorakan haleluya. Come on. Woo! Mari dengan segenap hatimu katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari saudara, come on. Yang bersuka cita, here we go. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, sorakan haleluya. Lebih dahsyat lagi saudara, sorakan haleluya. Mari umat Tuhan dengan segenap hatimu bersama-sama katakan, segenap hati aku memuji, oh segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Yang bersuka cita lambai-lambaikan tanganku, come on.
sorakan Yesusku dahsyat. Oh bisa lebih dahsyat lagi saudara, katakan Yesusku dahsyat. Yes. Bersama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, biarlah semua. Are you guys ready? Come on. Ajaib semua, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Yeah. Oh, bisa kemuliaan yang paling dahsyat. Kemuliaan lebih dahsyat lagi. Kasih tos kanan kirimu, katakan Yesus kita dahsyat. Yesus kita luar biasa. Come on. Semua bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Yang bisa melompat di tempat ini. 1, 2, 3, go. Yeah, Jesus. Dengan satu suara umat Tuhan di tempat ini, namanya menara yang kota benteng. Katakan Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Tuhan, semua tangan terangkat di tempat ini. Come on. Di surga termasyur perkasa, sambil bertepuk tangan umat Tuhan. 1, 2, 3, come on. Sudah siap? Here we go. Woo! Mari umat Tuhan yang bersuka cita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindungan, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Yes, kudu patut Come on. Woo! Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Engkau yang termulia. Semua lambaikan tanganmu. Yes, 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 yes. Engkau yang berkuasa, ada kuasa dalam nama. Amin. Nama di atas segala nama, nama yang memberikan kemenangan bagi setiap hidup kita. Nama siapa saudara? Amin. Mari serukan bersama. Nama di atas segala nama, nama yang membebaskan.
Oh, katakan dengan imanmu saudara, segala kuasa, segala kuasa. Amin. Angkat suaramu, katakan nama di atas segala nama, nama. Yes, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia. Come on. Semua lambai-lambaikan tanganmu buat surga, buat Tuhan kita yang dahsyat. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa nama. Oh, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorakan haleluya. Yes. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Oh, bisa lebih dahsyat lagi saudara, sorakan haleluya. Shalom, welcome at the family Church of God. Selamat datang di GBI Keluarga Allah. Kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama memuji menyembah Tuhan dalam ibadah ini anugerah yang begitu besar dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh beribadah, masuk dalam hadirat Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya ada kuasa, anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan yang akan dilimpahkan dalam hidup saudara semuanya. Amin. Mari kita saatnya memberikan persembahan. Saudara bisa persiapkan persembahan saudara. Dan mari kita sama-sama bawa di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini kami boleh memuji menyembah-Mu. Sungguh Engkau Allah yang sangat amat baik dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang selalu dapat kami andalkan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Dan Engkau saat ini kami membawa persembahan kami, ini yang terbaik. Dengan penuh sukacita, kami berikan kepada Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan berkati persembahan ini. Nama Tuhan saja semakin dipermuliakan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Bahkan Tuhan pakai untuk saluran berkat-berkat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara, saudara dapat memberikan persembahan dengan cara scan barcode yang ada di layar. Atau saudara juga bisa memberikannya melalui transfer langsung ke rekening Gereja Keluarga Allah. Saya sungguh amat sangat percaya setiap persembahan kita yang kita berikan dengan ucapan syukur, dengan sukacita akan membawa perkenanan kasih anugerah Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Amin. Dan ini waktunya di ibadah yang spesial ini kami mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kalinya bergabung di ibadah GBI Keluarga Allah. Saudara bukan lagi orang asing, saudara bukan lagi pendatang, namun kawan sewarga anggota keluarga Allah. Oleh sebab itu, ada nomor di layar yang Bapak Ibu Saudara bisa hubungi sehingga kita bisa berkenalan, kita bisa berdoa bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan kami mengajak, mari kita bersama bertumbuh bahkan berbuah di GBI Keluarga Allah.
Selamat beribadah. Salam keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami, Yesus. Menyatakan kebesaran-Mu, Yesus. Tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab besar kuasa-Mu. Musuhku dilenyapkannya bagiku. Kau Tuhan kekuatanku dan Mazmur di hidupku. Kau selamatkan jiwaku. Selamanya ku agungkan nama-Mu. Siapakah Allah yang seperti-Mu di antara Allah yang lain? Nama-Mu kudus, perbuatan-Mu ajaib. Bangsa-bangsa sujud menyembah-Mu. Dengan kasih setia-Mu, Engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan meminta selama-lamanya. Tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab besar kuasa-Mu. Musuhku dilenyapkannya bagiku. Amin. Kau Tuhan kekuatanku dan Mazmur di hidupku. Kau selamatkan jiwaku. Selamanya ku agungkan nama-Mu. Siapakah Allah yang seperti-Mu di antara Allah yang lain? Nama-Mu kudus, perbuatan-Mu ajaib. Bangsa-bangsa sujud menyembah-Mu. Dengan kasih setia-Mu, Engkau telah menuntun hidupku ke kediaman-Mu yang kudus, dan bersama-Mu Tuhan memerintah selama-lamanya. Yesus,
Kuasamu itulah yang mengubahkanku selamanya. Walaupun ku berjalan dalam lembah kegelapan, sungguh semua karena kuasamu Tuhan yang mengubahkanku selamanya. Oh, siapakah Allah yang sepertimu di antara Allah yang lain? Namamu kudus, perbuatanmu ajaib, bangsa-bangsa sujud menyembahmu dengan kasih setiamu. Engkau telah menuntun hidupku ke kediamanmu yang kudus, dan bersamamu Tuhan meminta selama-lamanya. Dan bersamamu Tuhan meminta selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu, oh Tuhan Yesus. Kami sanjung nama-Mu, Yesus. Kau layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, layak disembah, layak dipuji. Yes, we worship You, Lord. We worship You. We worship You. We worship You. We worship You. Yes. Come on, church, worship Him. Worship Him. Oh, Jesus. Yes. Jesus. Jesus.
Hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini Tuhan. Yes, yang hari ini semua tentang-Mu Tuhan. Biarlah mulut kami memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah mulut kami menyembah-Mu Tuhan. Kau layak, Kau layak, Kau layak, Kau layak terima sembah dan pujian kami. Bertahtalah Tuhan, bertahtalah atas ibadah ini Tuhan. Yes. Siang hari ini, biarlah segala yang bernapas di tempat ini memuji nama-Mu Tuhan, menyanjungkan nama-Mu Tuhan. Yes, dengan segala kelimpahan kami datang, kami hampiri. Oh Jesus, we come to worship You. We come to worship You Jesus. We come to worship You Lord. Setiap hati kami siang hari ini Tuhan, hati yang sungguh bersuka cita ketika kami masuk dalam hadirat-Mu Yesus. Lebih dan lebih lagi kami inginkan Kau Tuhan, lebih dan lebih lagi kami ingin Kau Yesus. Yes, sungguh Kau sangat dekat dengan kami Tuhan, bahkan lebih dari apapun yang kami pakai saat ini. Jesus. Yes, we worship You. We worship You. Yes. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan apapun keadaan kami Tuhan, apapun musim kehidupan yang kami lalui Tuhan,
Kami mau katakan kami sembah Kau Yesus sampai selamanya. Yesus, sampai ku sembah Engkau Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah, ku sembah. Mari angkat tanganmu umat Tuhan, bersama-sama di rumahmu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami sampai selamanya. Kau tetap Tuhan kami, Allah kami, tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kami sembah Kau Yesus, amin. Kau Allah yang berkuasa. Come on. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus sampai ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu. Kaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu sampai selamanya. Kau yang layak disembah, Kau Allah yang berkuasa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku tinggikan namamu. Engkaulah Raja di atas segala raja. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Ku sembah Kau Yesus sampai selamanya. Kali ini saya mau membagikan satu pesan firman Tuhan buat kita semua. Judulnya adalah Grace Forever. Artinya anugerah selamanya. Sekali kita hidup dalam anugerah, jangan pernah lepas dari anugerah. Jangan menjauh dari anugerah. Biarlah dalam hidupmu, di dalam keluargamu, anugerah Tuhan selamanya. Mari kita baca
Ibrani 12 ayat yang ke-15a. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Perhatikan, yang dicatat di sini adalah jangan sampai kita menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi sebenarnya bukan kasih karunia Allah yang menjauhi kita, tapi sebaliknya seringkali justru kita yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Walaupun kita sadar atau seringkali tidak sadar, kitanya yang seringkali menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Nah, melalui firman Tuhan ini kita belajar bagaimana caranya supaya kita tidak menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang dicatat dalam Alkitab, sehingga kita kehilangan yang namanya anugerah. Saya berdoa melalui firman Tuhan ini dalam hidupmu selamanya anugerah Tuhan tetap ada. Bukan cuma tetap ada, tetapi bertambah-tambah, berlipat kali ganda, bermultiplikasi, tercurah di dalam kehidupan saudara. Oke, nah kita belajar dari pelajaran hidup yang sangat mahal yang dialami oleh Raja Saul. Karena sebenarnya di dalam kehidupannya dia itu orang yang menerima kasih karunia Tuhan yang besar. Tapi sayangnya sampai di titik tertentu dia kehilangan kasih karunia itu. Kehilangan anugerah itu. Ya, kita mulai dari awal dulu ya. Bagaimana ketika Saul ini awalnya terima kasih karunia dan anugerah Tuhan yang sangat besar. Kita baca 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 2. Ada seorang dari daerah Benyamin. Jadi Saul ini dari suku Benyamin. Namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Avia. Seorang suku Benyamin. Seorang yang berada. Orang kaya nih. Ayat 2. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Jadi Saul ini anak orang kaya. Seorang muda yang elok rupanya. Dan tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Artinya ganteng banget. Ya, paling ganteng di Israel. Oke. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi sudah tinggi, gagah, ganteng, anak orang kaya. Coba Anda bayangin. Jadi dari situ saja, dari pribadinya dia sendiri saja, kita sudah ngerti bagaimana dia itu menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Belum lagi kalau kita telusuri dari leluhurnya. Kan tadi kita sudah ngerti, Saul dari suku Benyamin. Leluhurnya adalah Benyamin itu sendiri. Dan Anda harus ngerti yang namanya Benyamin itu adalah anak bungsunya Yakub yang paling dia sayangi. Terlebih lagi sejak Yusuf waktu itu dijual jadi budak ke Mesir. Dan Yakub tidak ngerti, taunya Yakub Yusuf mati. Jadi yang dia punya satu-satunya yang paling bungsu yang dia sayang ini Benyamin. Jadi Benyamin ini sejak dari kecil dia sudah mendapat perlakuan yang khusus. Balik lagi ini anugerah. Ini pun adalah kasih karunia. Terus kemudian ketika Benyamin dibawa ke Mesir, ketemu sama Yusuf dan mereka mengadakan suatu pesta, suatu perjamuan, Benyamin diberi porsi 5 kali lebih banyak dari semua saudara-saudaranya yang lain. Coba Anda renungkan. Ya, yang lain dikasih cuma 1 porsi. Benyamin dikasih 5 porsi. Betapa besar anugerah dan perlakuan istimewa yang dia nikmati di dalam kehidupannya. Saya berdoa mulai hari ini jemaat keluarga Allah porsi blessing 5 kali lipat Tuhan curahkan di dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Ini adalah kasih karunia. Ya, akhirnya Benyamin walaupun bungsu
Dia bisa melahirkan, membangkitkan suku yang besar. Suku Benyamin itu jadi suku yang sangat kuat. Penuh dengan anugerah, disertai oleh Tuhan. Ini suku yang hebat, suku yang luar biasa. Tapi sayangnya dalam perjalanan mereka lupa diri, akhirnya mereka melakukan dosa dan kesalahan yang fatal sekali. Akhirnya semua suku yang lain memerangi mereka, mereka hampir binasa, mereka hampir musnah. Dan di dalam keadaan yang sangat menyedihkan itu pun, ternyata untuk suku Benyamin masih ada kasih sayang Tuhan, masih ada kemurahan Tuhan, masih ada kasih karunia Tuhan yang tersedia. Tuhan jamah hati bangsa Israel yang lain, suku-suku yang lain, sehingga mereka berbelas kasihan. Akhirnya diselamatkanlah suku Benyamin, dan dengan anugerah Tuhan suku Benyamin bisa bangkit kembali, bisa maju kembali, dan akhirnya jadi suku yang besar. Bahkan sampai akhirnya raja pertama dari bangsa Israel dipilihnya dari suku Benyamin, yaitu Raja Saul ini. Coba Anda renungkan, betapa di dalam garis keturunannya Saul itu, ya isinya anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia. Dalam hidup pribadi Saul pun juga sama, dia anak orang kaya, dia secara jasmani, ya ganteng sekali rupanya, dia tinggi perawaannya, gagah. Wah, semua yang diidamkan oleh semua orang. Saul ini punya, isinya sekali lagi anugerah demi anugerah. Saya berdoa yang seperti ini, saudara alami dalam hidupmu mulai hari ini. Kisah saudara dibaharui menjadi kisah anugerah demi anugerah. Kasih karunia demi kasih karunia. Berlimpah, berlipat kali ganda, bertambah-tambah di dalam kehidupan saudara. Ini kisahnya Saul, kisah hidup anugerah Tuhan. Isinya kalau kesaksian anugerah, anugerah lagi. Itu Saul. Tapi sayangnya saudaraku, sampai di satu titik, Saul ini kehilangan yang namanya anugerah. Ya, hidup Saul terus kemudian menjadi menyedihkan sekali. Dia tewas di dalam peperangan. Dia kehilangan perkenanan Tuhan. Dia dipermalukan secara luar biasa. Orang yang tadinya hidupnya berkelimpahan dengan anugerah, sayangnya di akhir hidupnya kehilangan segalanya. Saya berdoa yang seperti ini tidak akan terjadi dalam hidup saudara. Sebaliknya doa saya, anugerah Tuhan tetap ada. Anugerah Tuhan tetap kokoh. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah tercurah di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya kita perlu belajar. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Saul. Mari kita pelajari. Kenapa kok Saul bisa kehilangan kasih karunia? Yang padahal sudah besarnya luar biasa. Kok sampai dia itu kehilangan? Apa penyebabnya? Yang pertama ya, Saul lebih suka mengandalkan manusia ketimbang mengandalkan Tuhan. Ini bahaya. Anugerah itu sumbernya Tuhan. Kalau hatimu condongnya, bergantungnya, mengandalkannya sama manusia, Anda kering dari anugerah. Pastikan mulai hari ini, hari demi hari, miliki hati yang tambah bergantung, tambah mengandalkan Tuhan, sumber segala anugerah, maka dalam hidupmu akan kelimpahan anugerah itu. Mari kita lihat sekarang, dalam kehidupan Saul, seperti apa dimulainya Saul dari yang awalnya dapat anugerah sampai kehilangan anugerah. 1 Samuel 10 ayat 26. Lihat ya, ini ketika Saul dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Dia diangkat jadi raja, dia dipermuliakan begitu rupa, hidupnya penuh dengan kasih karunia. Sekarang kita baca ini, 1 Samuel 10 ayat 26. Saul pun pulang ke rumahnya, ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Coba Anda renungkan itu. Jadi dia tadinya anak muda yang biasa, anak muda yang gak spesial amat. Tapi ketika Tuhan angkat Saul jadi raja, maka Tuhan juga menggerakkan
orang-orang gagah perkasa untuk mengawal Saul, untuk mengikuti Saul. Coba Anda renungkan, tadinya sendiri, sekarang dia diikuti oleh orang-orang kuat. Kalau di zaman kita, orang-orang kuat itu tentunya juga tentara, aparat, penegak hukum. Ya, orang kuat itu mungkin juga bicara tentang pejabat, para penguasa. Orang kuat itu juga bicara para pengusaha, konglomerat, orang-orang yang berlimpah dengan berkat finansial. Ya, orang-orang kuatnya juga bicara tentang tokoh-tokoh masyarakat yang powerful, yang pegang influence yang besar. Ketika seseorang diangkat oleh Tuhan, Tuhan akan menggerakkan orang-orang kuat ini untuk mendukung, mensupport. Itu yang dialami oleh Saul, itu adalah blessing dan Tuhan sendiri yang mengerjakan hal itu. Tapi saya perlu ngomong begini sama saudara, ketika Anda terima berkat dari Tuhan, ada warningnya. Jangan hatimu makin melekat pada berkat, tapi hatimu pastikan hanya melekat pada sumber berkatnya, pada Tuhan yang memberikan semua berkat itu di dalam hidup saudara. Sayangnya Saul, ketika dia menerima blessing yang dari Tuhan, hatinya bukan makin melekat sama Tuhan, melekatnya sama blessingnya, melekatnya sama orang-orang kuatnya. Dia merasa amannya, dia malah lebih tertariknya, bergantungnya, mengandalkannya orang-orang kuat ini. Kok bisa saya ngomong begitu? Lihat ya ayat-ayat berikutnya. 1 Samuel 14 ayat 52. Hebatlah peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Jadi Saul itu karena tertujunya sama orang, pokoknya dia kalau melihat, wah ini orang bagus diambil, orang bagus diambil, diambil semuanya. Ya dia mulai fokusnya itu sama orang-orang kuat ini. Lanjut ayat berikutnya, 1 Samuel 22 ayat 6. Hal itu terdengar oleh Saul sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon Tarmariska di bukit. Dengan tombaknya di tangan. Dan perhatikan saudaraku kalimat terakhir. Semua pegawainya berdiri di dekatnya. Coba Anda renungkan itu. Ya, jadi kalau kita baca tentang Saul itu. Kita boleh dikatakan hampir jarang sekali Saul sama Tuhan, Saul sama Tuhan. Tetapi isinya Saul sama orang-orang kuatnya. Saul sama bodyguardnya. Saul sama tentara-tentaranya. Saul sama para pegawainya. Isinya itu terus. Ya, 1 Samuel 26 ayat yang ke-7. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Dengan tombaknya terpancung di tanah. Pada sebelah kepalanya sedang Abner. Abner ini panglimanya. Dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Coba Anda renungkan. Saul ini tidur harus dikawal semuanya. Panglimanya, tentaranya, bodyguardnya, semuanya di sekelilingnya. Baru dia merasa aman. Jadi beda sama Daud ya. Kalau Daud hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau Saul mungkin hanya dekat. Pengawalku, aku tenang. Hanya dekat para penguasa, aku tenang. Jadi beda sekali kecondongan hatinya. Daud mengandalkan Tuhan. Saul mengandalkannya, bergantungnya, condongnya sama manusia. Sama orang-orang kuat. Itu sebabnya ketika dia dalam situasi ditinggalkan sama pengikutnya. Sama rakyatnya, suatu saat mereka mau mempersembahkan korban dan Samuel ngomong, kamu tunggu ya Saul ya. Aku datang baru kita mempersembahkan korban. Tapi Alkitab mencatat ketika Raja Saul melihat rakyatnya berserak-serak. Waduh dia sudah takut kehilangan supportnya mereka. Langsung dia ngambil alih perannya Nabi Samuel. Dia yang mempersembahkan korban. Coba Anda renungkan itu. Dan gara-gara itu dia ditegur sama Nabi Samuel dan dia kehilangan perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena takut kehilangan supportnya manusia. Coba Anda renungkan itu. Anda renungkan juga di kisahnya ketika bangsa Israel sedang berhadapan dengan orang Filistin. Muncul pahlawan yang gagah perkasa yaitu Goliat. Nah saudara harus ngerti ini. Ya, Samuel ini sukanya mengkoleksi orang kuat.
Wah, dia merasa aman kalau banyak orang kuat. Jadi pengharapannya, andalannya orang-orang kuat ini. Begitu dia ngelihat musuhnya, Goliat lebih kuat dari semua orang paling kuatnya dia, langsung meleleh hatinya. Saudara harus ngerti, manusia itu ada batasnya. Raja pun ada batasnya. Jenderal pun ada batasnya. Begitu Saul ngelihat lawannya lebih kuat dari semua orang kuat, langsung hatinya meleleh. Dan tidak dicatat dalam Alkitab, dalam keadaan itu Saul mencari Tuhan. Tidak terpikir dalam benaknya untuk dia berseru-seru minta pertolongan sama Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah tertuju, pikirannya, fokusnya hanya sama manusia saja. Dan karena itulah bukan hanya dia itu memperhatikan lawan-lawannya dan mengandalkan manusia sampai di titik tertentu. Saul juga mengandalkan kuasa kegelapan. Oke, dia panik dan dia datang ke dukun, ke pemanggil arwah. Kenapa? Karena hidupnya sudah menjadi gelap. Dan akhirnya dia terjerumus semakin dalam dan dia terpotong sepenuhnya dari yang namanya anugerah. Hari ini saya mau kasih warning kepada kita semua. Jangan andalkan manusia. Jangan andalkan jabatan, jangan andalkan kekuasaan, jangan andalkan kepandaian. Saudara, Alkitab ngomong terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Doa saya, Anda diberkati oleh Tuhan. Karena Anda mengandalkan Tuhan, Anda bergantung sama Tuhan. Anugerah Tuhan semakin tercurah dan melimpah di dalam kehidupan saudara. Ini yang dialami Daud. Daud ketika diangkat sama Tuhan jadi raja. Alkitab juga mengatakan Tuhan menggerakkan orang-orang kuat untuk gabung sama Daud. Panglima-panglima, penguasa-penguasa, tokoh masyarakat, pengusaha-pengusaha, ya pejabat-pejabat, tentara-tentara, support Daud semuanya. Tapi yang luar biasa dari semuanya itu Daud tidak pernah menaruh pengharapannya kepada mereka. Daud tidak pernah menaruh pengharapannya pada kekayaan, pada kekuasaan. Pengharapan Daud hanya tertuju kepada Tuhan. Sumber pertolongan dalam hidupnya hanya tertuju kepada Tuhan. Dan karena itu anugerah Allah terbuka lebar dan semakin melimpah. Sampai akhir hidupnya tidak pernah Daud kering terpotong dari anugerah. Tapi bertambah-tambah berlipat kali ganda anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi saya mau ajak saudara untuk teliti diri kita masing-masing. Saat ini kita lebih condong kemana? Ke diri kita atau ke Tuhan? Pengharapan kita lebih kita arahkan kemana? Kepada manusia atau kepada Tuhan? Karena itu menentukan apakah Tuhan akan mencurahkan anugerahnya dalam hidup saudara apa tidak. Baliknya lagi adalah hatinya kita mengandalkan siapa. Coba saudara lihat ya. Pak Obadja, sekalipun Tuhan sudah bawa dari yang tadinya bukan apa-apa. Sekarang Tuhan bawa untuk jadi berkat yang besar. Diberi kepercayaan yang besar. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah dari hati Pak Obadja adalah hati yang tetap tertuju sama Tuhan. Dalam hidupnya tetap mengandalkan Tuhan. Tetap bergantung penuh sama Tuhan. Itu yang Alkitab ngomong punya roh yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah artinya merasa butuh Tuhan. Merasa tidak mampu tanpa Tuhan. Merasa Tuhan segalanya dalam hidupnya. Itu yang ada dalam hatinya dan Pak Obadja. Karena itu sampai detik ini dan saya percaya sampai akhir hidupnya. Hidupnya akan terus dipenuhi dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan yang melimpah. Oke, jadi hari ini ambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan mulai saat ini engkau andalanku, engkau sumber kekuatan dalam hidupku, engkau segalanya, engkau yang paling berarti dalam hidupku. Maka Anda akan melihat bagaimana anugerah itu Tuhan curahkan di dalam kehidupan saudara. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kenapa kau Saul bisa kehilangan kasih karunia? Yang kedua karena Saul tidak menjaga hatinya. Ingat baik-baik saudaraku, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau enggak dijaga bukan kehidupan. Sebaliknya,
Saul nggak menjaga hatinya, akhirnya kehilangan. Akhirnya anugerah terpotong dari hidupnya. Kita baca dulu, Ibrani 12 ayatnya yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi disuruh jaga. Jangan sampai kita tuh menjauhkan diri. Jangan-jangan Anda nggak sadar, tapi menjauhkan diri. Jaga. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Jaga. Jangan sampai tanpa sadar menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Perhatikan ini. Akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Tolong dengarkan baik-baik saudaraku. Akar pahit akan mengeringkan anugerah. Orang kalau nyimpen akar pahit, orang menyimpan kebencian, dendam, amarah, sakit hati, iri hati. Di dalam hatinya, saya mau ngomong sama saudara. Yang kayak gitu boleh dikatakan pasti kehilangan anugerah. Kehilangan kasih karunia, karena itu jaga hati. Jangan biarkan akar pahit itu muncul. Ini kesalahannya Saul, dia biarkan akar pahit ada dalam hatinya. Kenapa saya ngomong begitu? Kita baca aja 1 Samuel 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Oke, ayat 8 Anda perhatikan nih. Ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Lihat, ini salah satu bentuk akar pahit. Amarah bangkit dalam hatinya. Hati-hati kalau dalam hidupmu dipenuhi dengan amarah. Bangkit amarahnya. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Siapa yang sering di rumah sebal hatimu? Hati-hati saudaraku. Itu salah satu akar pahit yang mengeringkan anugerah. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9. Sejak hari itu, maka Saul selalu apa? Mendengki Daud. Jadi kalau kita baca tadi isinya marah, sebal, dengki, iri. Mari kita lihat efeknya apa? Ayat yang 10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Coba Anda renungkan. Gara-gara mengizinkan sebal, marah, jengkel, iri, dendam, benci ada dalam hatinya. Saul kerasukan roh jahat. Hati-hati saudara yang dalam hidupnya judulnya akar pahit. Judulnya jengkel, marah, sebal, iri, dengki. Itu membuat anugerah Tuhan terpotong. Itu membuat kasih karunia Tuhan jauh dari kita. Karena itu jagalah hatimu, jangan timbul akar pahit. Anda sendiri yang rugi gara-gara Saul membiarkan akar pahit. Akhirnya dia kerasukan roh jahat. Dia kehilangan anugerah. Dia kehilangan kasih karunia. Hari ini buka hati saudara lebar-lebar. Biar firman Tuhan ini bicara. Kalau ada sempat akar pahit dalam hatimu. Ayo buang itu jauh-jauh. Buang kecewa. Buang sakit hati. Buang amarah, kejengkelan, kemarahan. Buang itu. Karena itu mengeringkan anugerah. Anda nggak bisa sustain anugerahnya, nggak bisa anugerah selamanya kalau engkau membiarkan akar-akar pahit ini. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini segala bentuk akar pahit yang ada dalam hidupmu dipotong,
dihancurkan, hati saudara dibersihkan dari semua akal pahit. Hati saudara penuh dengan kasih, penuh dengan anugerah Tuhan, penuh dengan buah-buah roh. Sehingga anugerahnya berlimpah-limpah tercurah di dalam hidup saudara. Jadi jangan biarkan akar pahit, belajar dari Tuhan Yesus. Dia sudah turun ke dunia, melayani kita, mengasihi kita, mati bagi kita di kayu salib. Tapi manusia tetap saja nggak percaya, manusia tetap saja mencaci maki, manusia tetap saja memperlakukan yang tidak baik. Tapi yang luar biasa, semuanya itu tidak bisa menghentikan Yesus tetap mengasihi kita. Tidak ada akar pahit yang muncul dalam hidupnya. Karena itu hidupnya melimpah dengan anugerah. Doa saya mulai hari ini, hidupmu melimpah dengan anugerah. Hidupmu melimpah dengan kasih karunia. Saya juga pernah ngalami dulu ketika saya masih sangat hijau sekali dalam pelayanan. Sekarang pun juga masih ya. Tapi dulu lebih hijau lagi dalam pelayanan. Belum pengalaman dalam memimpin gereja. Pernah suatu kali saya dikhianati oleh orang yang dekat, yang saya percayai. Jadi benar-benar di depan saya baik, Pak Jonathan. Baik sekali. Tapi tiba-tiba suatu hari saya terkaget-kaget. Tiba-tiba saya menerima berita dia keluar dengan memecah gereja. Coba Anda renungkan itu. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa. Tadinya baik-baik, tiba-tiba suatu hari keluar gereja, memecah gereja, menimbulkan perpecahan. Saudaraku, saya kaget, saya nggak percaya, saya telepon dia, kok bisa apa benar gitu, malah mengancam saya, mau ngelaporin ke Komnas HAM. Saya sampai bingung dengan omongannya dia. Coba Anda renungkan itu waktu itu ya membuat saya gusar. Itu benar-benar bangkit amarah saya sudah kayak kepengen membalas dengan semua yang ada sama saya mau membalas dia. Sampai saya ngomongan sama seorang hamba Tuhan, sebelum saya melakukan itu saya sharing sama seorang hamba Tuhan di dalam kemarahan saya. Dan dia ngasih satu pesan firman Tuhan yang kena sekali di hati saya. Dia ngomong sama saya, kalau kamu balas itu, tanganmu berlumuran darah, kamu gak bisa dipakai Tuhan membangun gereja, memimpin gereja. Tapi kalau kamu memilih mengampuni, tanganmu diberkati Tuhan untuk membangun gereja. Hari itu saya sadar, saya salah, saya bersihkan semua akar pahit, saya bersihkan semua kecewa, sakit hati, marah. Saya bersihkan dari hati saya minta ampun di hadapan Tuhan. Dan sejak hari itu saya percaya blessing dari Tuhan ada dalam hidup saya. Tangan saya diberkati untuk membangun gereja, untuk memimpin gereja. Dan dengan berkat itu, anugerah Tuhan itu sekarang saya melihat bagaimana kuasa anugerah itu bermanifestasi, memanifestasikan dirinya dengan luar biasa. Kenapa? Karena akar pahitnya dibuang. Hari ini saya ingin tantang saudara, buang akar pahitmu. Tuhan akan bawa saudara ke next level, ngalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Jangan izinkan akar pahit merampas masa depan saudara. Jangan izinkan akar pahit merampas berkat Tuhan. Rencana Tuhan yang besar, yang indah, yang dia sudah rancangan dalam hidupmu. Jangan diizinkan akar pahit. Hari ini bersihkan hati saudara. Datang di hadapan Tuhan. Curahkan semua kecewamu, sakit hatimu, marahmu. Semua ungkapkan sama Tuhan. Dan buka hati lebar-lebar. Minta kasihnya menyembuhkan hati saudara. Kasihnya menjamah hati saudara. Sehingga hati kita bersih. Ada kelegaan, ada damai, ada sukacita. Itu yang menarik anugerah Tuhan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Oke. Dan ketika saudara terima anugerah Tuhan, saya pelajari satu prinsip lagi. Anda dengarkan baik-baik ini, tangkap ini. Ya, kalau saudara mau mengalami anugerah demi anugerah sehingga dalam hidupmu forever grace, selamanya anugerah unending, tidak pernah berhenti, limitless grace, anugerah yang tidak terbatas. Saya mau ngomong sama saya, belajarlah untuk memanifestasikan kemurahan hati Tuhan kepada orang lain.
Oke, belajarlah memanifestasikan kemurahan hati Tuhan kepada orang lain. Jadi estafetkan itu, lanjutkan itu. Jadi berkat. Bagikan kemurahan hati Tuhan pada orang lain. Kenapa? Karena kalau kita menyimpan kemurahan hati Tuhan, anugerah Tuhan itu hanya untuk diri kita, itu menghentikan alirannya. Ingatkah saudara, di Matius 18 ayat 23 sampai ayat 35 ada kisah yang sangat menarik sekali tentang seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Dan dia nggak mampu bayar. Karena itu nilainya besar sekali. Dia nggak bisa bayar. Harusnya dihukum. Tapi di hadapan raja, dia memohon belas kasihan, ampuni raja. Kasih kesempatan supaya aku bisa membayar, supaya aku bisa menyelesaikan hutang itu. Jangan hukum aku raja, ampuni aku, belas kasihan raja. Raja ngelihat itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Akhirnya dibebaskan, hutangnya dihapuskan. What a grace. Itu anugerah besar, dia gak layak tapi dia terima itu. Itu anugerah dan dia bersuka cita sekali. Tapi sayangnya begini saudaraku, dia sudah terima anugerah yang besar. Setelah itu dia keluar, gak lama dia ketemu sama temannya. Temannya berhutang sama dia 100 talenta. Dia tagih itu, temannya gak bisa bayar. Dia marah, dia jebloskan temannya ke penjara. Coba Anda renungkan itu. Dia yang hutangnya 10.000 talenta, diampuni, dihapuskan, tapi dia menghutangi orang lain 100 talenta, orang gak bisa bayar, dia jebloskan ke penjara. Coba Anda renungkan itu. Gara-gara hal itu, sang raja dengar, rajanya marah, akhirnya anugerahnya ditarik balik, akhirnya hamba yang tidak tahu bagaimana meneruskan anugerah kasih karunia kepada orang lain ini, itu yang dijebloskan ke penjara. Gara-gara tidak mau mengestafetkan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan kepada orang lain. Dia kehilangan segalanya. Saya berdoa anugerah Tuhan dalam hidup saudara gak akan pernah ditarik kembali. Bahkan anugerahnya akan dikokohkan, ditambah-tambahkan, dilipat gandakan, tercurah lebih dan lebih lagi di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya kita harus sadar, kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita dipulihkan untuk memulihkan. Kita diberkati untuk jadi berkat. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Kalau Anda terima anugerah Tuhan, jangan hanya untuk diri sendiri. Bagikan anugerah itu. Supaya orang lain bisa merasakan, ikut merasakan, oh ini anugerah Tuhan. Melalui hidup saudara. Dan ketika engkau jadi saluran anugerahnya Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, Bapakmu di surga itu anugerahnya tidak terbatas. Anda sudah merasa banyak hari ini, dia akan lipat kali gandakan anugerahnya. Tercurah lebih dan lebih lagi dalam hidup saudara. Itu sebabnya saya tantang saudara hari ini. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Estafetkan anugerah Tuhan. Satu yang sangat penting. Estafetkan keselamatan. Karena satu bentuk anugerah terbesar itu keselamatan jiwa kita. Bisa terima pengampunan dosa dan masuk surga. Jangan hanya Anda sendiri, simpan sendiri. No. Estafetkan keselamatan itu. Sehingga bukan hanya engkau diselamatkan. Tapi temanmu satu-satu terima anugerah keselamatan. Melalui hidupmu yang ini terima anugerah keselamatan. Diampuni dosanya. Terima jaminan keselamatan dalam kerajaan surga. Itu yang membuat surga bersorak-sorai. Itu anugerah terbesar. Kalau Anda tahu mengestafetkan anugerah terbesar, keselamatan dalam hidupmu, engkau tidak perlu khawatir karena seumur hidupmu akan melimpah dengan anugerah demi anugerah, bertambah-tambah, berlipat kali ganda, bermultiplikasi sampai melimpah di dalam hidup saudara. Siapa yang mau dipakai Tuhan mengestafetkan anugerahnya? Mari bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Percaya janjimu, ku berjalan
katakan bersama. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mari semuanya lambaikan tanganmu dan katakan bersama-sama, ku percaya. Ku percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Yang pertama, kalau saudara mau mengalami anugerah Tuhan selamanya, punyai hati yang mengandalkan Tuhan, punyai hati yang bergantung penuh sama Tuhan, bukan sama manusia. Dan Anda mengandalkan Tuhan dimulai dari kenal Tuhan dulu, dari terima Tuhan dulu dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan hidup tanpa Tuhan, jangan hidup dengan kekuatan sendiri. Hidup bersama dengan Yesus, andalkan Yesus dalam hidup saudara. Jadi buat Anda yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari buka hatimu. Hari ini engkau akan terima pengampunan dosa dan engkau akan terima anugerah terbesar, yaitu jaminan keselamatan di dalam kerajaan surga. Anda yang mau angkat dua tangan dan ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, Masuklah dalam hatiku. jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku, Ampuni dosa-dosaku. selamatkan aku. Selamatkan aku. Mulai sekarang Mulai sekarang. hidupku milik Yesus. Hidupku milik Yesus. Aku mau melayani Yesus, Aku mau melayani Yesus. mengiring Yesus Mengiring Yesus. seumur hidupku. Seumur hidup. Bahkan pakai aku Bahkan pakai aku untuk mengestafetkan keselamatan ini untuk mengestafetkan kepada keselamatan keluargaku, ini pada keluarga, kepada teman-temanku, pada teman-teman, sehingga mereka pun menerima keselamatan. sehingga mereka pun menerima Terima keselamatan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua saudaraku, untuk menerima anugerah Tuhan, jaga hati. Jangan biarkan akar pahit. Jangan hidup seperti kayak Saul yang isinya bangkit amarahnya, jengkel hatinya, dengki, dia marah isinya. Itu akar pahit yang akan mengeringkan anugerah. Orang yang hidup dalam kecewa, kepahitan kayak gitu, kering anugerah, kering kasih karunia. Alkitab ngomong jaga hati, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Amin. Artinya jangan biarkan kecewa, iri hati, dendam, akar pahit ada dalam hidupmu. No. Hari ini bersihkan hati saudara. Hari ini mari kita lepaskan pengampunan. Hari ini mari kita buka hati kita. Kita minta tangan kasih Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan hati kita. Anda angkat dua tangan saudara dan katakan, Tuhan Yesus, jamah hatiku. Pulihkan hati ini ya Tuhan. Mari masing-masing berdoa saudara. Masing-masing berdoa. Mulai saat ini aku mau mengampuni. Mengampuni. Aku tidak mau menyimpan akar pahit. Aku tidak mau menyimpan kecewa. Sakit hati. Aku buang itu dari hatiku. Aku buang kecewa, pahit hati, kebencian, amarah. Aku buang, aku jauhkan dari hatiku. Bersihkan hati ini ya Tuhan. Katakan saudara sama Tuhan, bersihkan. Bersihkan hati ini. Bersihkan. Supaya hati ini yang ada adalah damai sejahtera. Adalah kasih, pengampunan, sukacita. Beri kelegaan, beri kelepasan, pemulihan dalam hati kami ya Tuhan. Ku percaya
janjimu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan, ku percaya, amin, ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Mari yang terakhir, yang terbaik, lambaikan dua tanganmu dan katakan, ku percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan, ku percaya pada janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Kami terima ya Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Shalom keluarga Allah, jangan pernah menjauh dari anugerah Tuhan. Selalu andalkan Tuhan dan jaga hati, supaya anugerah Tuhan senantiasa menyertai. Mari kita simak Revival News minggu ini. Renungan siang keluarga Allah, Resika, dan renungan malam keluarga Allah Remaka kembali hadir menemani Anda bertumbuh dalam firman Tuhan serta menguatkan roh Anda setiap hari mulai bulan Desember ini. Dapatkan Resika dan Remaka melalui website gbika.org, aplikasi My Keluarga Allah, WhatsApp di 0822 3307 7717. Nantikan kehadiran kembali renungan keluarga Allah secara lengkap di bulan Desember ini. Kita peringati penebusan Kristus di kayu salib dengan hati yang percaya dan penuh ucapan syukur melalui perjamuan kudus yang akan diadakan 3 dan 4 Desember di setiap jam ibadah raya onsite di seluruh gereja lokal GBI Keluarga Allah. Bisa juga diikuti secara online dalam ibadah raya online di gbika.org/live. Bisa mempersiapkan roti tawar dan sirup anggur atau sejenisnya. Kita percaya bahwa melalui tubuh dan darah Yesus Kristus, kita ditebus dan diselamatkan. Bila Anda rindu mendapat dukungan doa secara langsung dari Pastor Obaja, mari ikuti acara live streaming with Pastor Obaja. Acara ini bisa diikuti melalui aplikasi Zoom, ID dan passwordnya bisa ditanyakan di call center Keluarga Allah. Anda juga bisa ikuti di YouTube Obaja Tanto Setiawan, live di Facebook, dan live Instagram Keluarga Allah. Jangan sampai lewatkan acara yang diadakan setiap hari Rabu mulai jam 6 sore ini. Mari jemaat Keluarga Allah kita bergabung dalam Miracle Night Worship Online setiap Jumat jam 8 malam di YouTube Keluarga Allah. Pastikan Anda bisa bergabung bersama kami untuk merasakan hadirat Tuhan dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan keseruan perayaan Natal Kids Impact bersama Fligo dan kawan-kawan. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan bersama Kids Impact Worship dan juga Klub Fligo. Ada operet musikal, Fligo and the Guardian of the Mother Tree. Dan tentunya banyak door prize dan goodie bag menarik untuk adik-adik.
Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Tapi Tuhan akan mengubah kekeringan menjadi kelimpahan. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Karena yang terbaik sudah Tuhan simpan dan persiapkan untuk kita di penghujung tahun ini. Bersandarlah hanya pada kasih-Nya. Keluarga Allah, jangan lewatkan seri khotbah bulan Desember. Flood of Love, banjir kasih. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita umat-Nya, dan kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Hanya di keluarga Allah. Demikian Revival News minggu ini. Alami anugerah Tuhan yang dahsyat dan jadilah saluran berkat bagi banyak orang. Salam kegerakan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga Allah, perkenalkan saya Maya Esther dan suami saya Slamet Riyadi. Kami mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami. Diawali dari tahun 2019, Tuhan izinkan kami untuk pindah dari tempat kos kami karena kami tidak bisa membayarnya. Dan kami hanya diberi jangka waktu 1 minggu pada saat itu supaya kami bisa meninggalkan tempat kos itu. Puji Tuhan, Tuhan tunjukkan pada kami dan kami saat itu mendapatkan satu rumah yang bisa dibayar, kami bisa bayar bulanan yaitu di kos. Yang nilainya itu 3 kali lipat dari tempat kos kami yang lama yang ketika kami harus pindah itu. Di situ kami bersyukur Tuhan sudah cukupkan semuanya. Tiba-tiba kami bisa membayar kos itu dengan 3 kali lipat dari yang kami dulunya tidak bisa bayar. Pada saat itu saya dan suami saya belum bekerja. Berjalannya waktu akhirnya di Desember 2019 saya mendapat pekerjaan yaitu di jasa cleaning online. Pada saat itu juga suami saya juga mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan di Surabaya dan itu adalah mukjizat Tuhan. Seperti saya katakan, itu adalah kado Natal buat kami berdua. Saya juga mengalami pemulihan keluarga yang terjadi pada saya 20 tahun yang lalu. Saya meninggalkan rumah karena saya lebih percaya dan saya lebih mengikuti Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saat itu orang tua saya tidak mengizinkan saya. Akhirnya saya harus diusir, saya keluar dari rumah. Saat itu saya masih baru lulus SMA. Dan di situ sejak saat itu saya tidak pernah pulang kembali ke rumah. Kita tidak ada komunikasi lagi antara saya dan bapak saya karena ibu sudah meninggal. Di situ ada firman Tuhan yang mengatakan, datang kepada orang tuamu. Hati saya itu selalu menangis, Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi padaku dan keluargaku. Dan saya ingat pada waktu itu ada firman Tuhan yang mengatakan, sukacitamu datang. Saat itu saya percaya, saya tangkap pada waktu saya ibadah itu. Dan Pak Obaja katakan, mari anak-anak datang kepada orang tuamu. Saat itu saya mengambil langkah, saya dan keluarga mengambil langkah untuk saya datang menemui bapak saya. Sebelum saya melakukan itu, saya bertemu dulu dengan Pastor Maria Evi supaya mau mendoakan saya sebelum saya bertemu dengan keluarga saya. Di situ selesai ibadah, saya selesai pelayanan, saya ketemu dengan Pastor Evi. Kami berdoa, saya minta didoakan
pertemuan kami penuh dengan sukacita, karena saya percaya sukacita saya sudah datang saat itu. Setelah kami berdoa, kami pergi berangkat ke Gresik, ke tempat bapak saya. Dan puji Tuhan, saat pertemuan itu benar-benar sukacita Tuhan itu datang. Saat itu seperti tidak ada terjadi masalah antara kami di 20 tahun yang lalu. Padahal di saat saya menikah pun saya tidak mendapat izin, saya tidak mendapat restu, karena saya tidak bisa berkomunikasi lagi. Di situ Tuhan Yesus itu luar biasa. Di saat kita mau melangkah, kita mau buka pengampunan, Tuhan juga buka jalan. Dan mujizat Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Di Januari 2022, Tuhan izinkan kami memiliki mobil mujizat. Mobil itu kita berjanji kita pergunakan untuk pelayanan penjemputan, karena semua itu adalah milik Tuhan, bukan milik kami. Karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, dari saya yang bukan apa-apa, semua itu sudah Tuhan pulihkan. Sampai saat ini kami tidak tahu lagi apa yang bisa kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami hanya mau taat dan setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bukan di situ saja, Tuhan Yesus juga mengizinkan saya untuk bisa punya usaha laundry, dan itu berkat Tuhan yang sekian kalinya yang Tuhan sudah berikan kepada kami sekeluarga. Mari saya ajak Bapak Ibu, saudara sekalian, tangkap rema Tuhan yang ada di dalam gereja keluarga Allah. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkan semuanya. Jadi yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan Anda oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati. Let the people praise you, Lord. Earth and heaven worship you. Glory to the precious King. Holy is our God. Let the people praise you, Lord. All the nations shout and sing. Oh, below and all above, shout your name above all names. Your mercy lives in me forever. In my life, there's no one like you. There's no one like you, Jesus. Your favor
kasih